Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kalau kalian lihat benda ini di pasar, mungkin bakal mikir, ini sabuk atau mainan anak-anak sih? Nyatanya, benda lembek ini bisa motong leher 5 orang sekaligus dalam satu gerakan loh. Sejarah perang nggak cuma soal pedang lurus ataupun panah kayu. Ada masanya manusia tuh bikin eksperimen paling gila untuk menciptakan alat pembunuh. Ada yang bentuknya tuh kayak cincin, ada yang kayak cambuk silet, sampai yang cara kerjanya benar-benar di luar nalar. Dan hari ini kita bakal lihat sisi kreatif tapi gelap dari sejarah manusia ya. Kita bakal bedah senjata-senjata kuno yang bentuknya tuh paling aneh tapi punya daya hancur yang ngeri banget. Udah penasaran? Hai aku Jini, yuk kita bahas. Nomor 12. Bichua. Sebelum ada pistol ataupun senjata modern lainnya, orang-orang zaman dulu sebenarnya udah punya senjata mengerikan yang dikasih nama Bichua alias namanya diambil dari kata kalajengking. Nah, berarti asal India itu punya bentuk yang nggak biasa karena kalau dilihat sekilas mirip banget ya sama sengatan ekor hewan itu. Dari era kerajaan Wijayanagara di India Selatan, senjata ini dianggap sebagai peninggalan sejarah karena dulunya bukan cuma dipakai untuk berantem, tapi sebagai karya seni juga. Udah gitu, Bichua pun bisa digabung sama senjata lain bernama Baknak yang punya bentuk seperti cakar macan. Begitu disatuin, namanya jadi Bichua Baknak, di mana dulu pernah dipakai sama Raja Maratha di abad ke-17 untuk ngabisin nyawa musuhnya yaitu Afzal Khan. Nomor 11. Senjata biologis kotoran. Sesuai namanya, sesuatu yang sebenarnya pengen banget kita jauhin, dulu malah dimanfaatin jadi senjata dong. Ya, meskipun orang zaman itu belum ngerti istilah biological weapon, tapi mereka tahu ya kalau kotoran yang masuk ke luka tuh bakal bisa bikin infeksi dan juga penyakit. Alhasil, bangsa Scythia nggak cuma nyelupin panah mereka ke racun biasa, tapi ke kotoran manusia, darah, sama kotoran ular berbisa juga. Combo banget kan? Tiap orang yang kena panah itu dijamin dia langsung kena infeksi parah dan juga meninggal pelan-pelan. Mana katanya nih, di Cina kuno, kotoran pun juga sempat dipakai untuk dilempar ke benteng musuh dengan dicampur potongan daging dan juga misu. Dan nyatanya, praktik senjata biologis ini masih dipakai sampai perang Vietnam. Nomor 10. Sodegarami. Walaupun zaman dulu negara Jepang suka perang, tapi mereka punya senjata bernama Sodegarami yang gak dipakai untuk membunuh orang-orang loh. Tongkat sepanjang kurang lebih 2 meter ini di ujungnya penuh kaitan dan juga duri besi kan. Jadi dia tuh gak dipakai ya untuk nangkep penjahat dengan cara nusuk ataupun nebas kepalanya. Tapi cukup dengan nyangkutin besinya ke lengan baju musuh sampai dia tuh gak bisa kabur. Bener-bener unexpected banget kan? Katanya sih senjata ini bisa bikin musuh kehilangan keseimbangan sekaligus gampang diambil senjatanya juga. Tapi kalau dipakai di tangan orang yang salah, senjata ini tetap bisa dipakai untuk ngambil nyawa mereka juga sih menurut aku. Buktinya bisa langsung kalian tonton dari salah satu adegan series Westworld yang ini deh. Sekali tebas langsung goodbye dari bumi kan? Nomor 9. Merepaunamu. Di pedalaman Selandia Baru, ada suku Maori yang punya senjata yang bentuknya sih simple ya, tapi aslinya mah auranya tuh nyurumin banget. Ya gimana enggak, bentuknya tuh pipi, pendek, dan terbuat dari batu giok hijau yang disebut pounamu juga ya teman-teman. Ya, buat beberapa mata orang awam sih, mungkin kelihatannya kayak batu biasa aja kan? Tapi aslinya, karena pounamu keras banget, senjata ini tuh bisa dipakai untuk pertarungan jarak dekat dengan nusuk musuh secara cepat ke bagian kepala ataupun lehernya. Dan sekali kena, dijamin langsung tumbang deh. Berhubung batu pounamu biasanya tuh awet banget, senjata ini pun bisa dijadikan warisan keluarga turun-temurun. Bahkan saking berharganya, tawanan perang zaman dulu kalau mau dieksekusi, mereka malah request matinya dipukul pakai mere ini loh. Karena mati pakai senjata pusaka dianggap jauh lebih terhormat daripada mati konyol pakai senjata kayu biasa. Nomor 8. Sikat serigala Tiongkok. Sikat serigala Tiongkok? Tapi kok yang dilihat nggak ada bentuk kayak sikat gitu ya? Bener kan?
Walaupun namanya sikat, tapi senjata yang satu ini lebih cocok dibilang tombak sih. Soalnya bentuknya emang tongkat bambu sepanjang 4-5 meter dengan berat sekitar 4 kg dan berasal dari bambu tempurung yang udah terkenal kuat juga ya. Nah, biasanya di bagian ujung bakal dibiarin cabang-cabang bambu kecil tumbuh dan dilapisin racun mematikan. Jadi sekali kena gores bukan cuma bikin berdarah aja, tapi dijamin deh langsung tewas karena racunnya tuh masuk ke tubuh kalian. Dan asal teman-teman tahu nih, dulu senjata ini dipakai dalam formasi perang bernama Mandarin Duck Formation loh. Orang yang kebagian dapat si sikat ini katanya tinggal goyang-goyangin bambunya ke musuh sampai seenggaknya kena racunnya aja ya. Nggak butuh sih latihan susah-susah, tapi hasilnya bisa efektif banget loh. Nomor 7. Meriam tangan. Senjata yang satu ini bisa dibilang kakeknya dari pistol modern. Jadi ceritanya di Cina pada abad ke-13 ada senjata berbentuk tabung logam, tanpa pelatuk, dan tanpa pegangan aneh-aneh juga ya. Nah, namanya adalah meriam tangan. Tapi gimana dong cara nembaknya? Ya, cuma tinggal masukin bumbu meishu, peluru, terus disulut manual aja. Dalam sekejap, boom! Bikin lawan langsung mikir-mikir sih buat maju nyerang. Makanya jangan heran kalau senjata inilah yang mengubah cara orang berperang sampai akhirnya kita kenal senjata model saat ini. Nomor 6. Cuy, kalau mau ngomongin senjata misterius yang kelihatan simple tapi auranya tuh brutal, tentu senjata asal Cina bernama Cui ini mesti masuk ya. Soalnya bola besi gede, padat dan juga berat itu kelihatannya kayak cuma ditaruh di ujung gagang besi aja nggak sih? Jangan ngejudge buku dari covernya aja ya. Soalnya sekali kena, wah rasanya udah kayak ketabrak palu raksasa dong. Dan berhubung senjata ini biasanya dipakai sepasang kanan kiri, hanya petarung yang udah latihan tiap hari aja yang bisa bawa senjatanya kemana-mana ya. Nomor 5. Gun shield. Sesuai namanya, senjata yang satu ini bukan dipakai sebagai senjata utama buat nyerang musuh waktu lagi bertarung, melainkan untuk berlindung sambil nembakin musuh. Jadi, tameng logam yang di tengahnya ada senapan itu berawal dari konsep tukang senjata bernama Giovanni Battista yang nawarin buatannya tuh ke Raja Henry ke-8 di Inggris ya teman-teman. Tanpa babi bu, si raja langsung mesen 1000 unit untuk para pengawal kerajaan. Dan seiring berjalannya waktu, ternyata gun shield pun jadi ada dua versi, yaitu versi Italia lebih ringan dan juga kalibernya tuh kecil, sedangkan versi Inggris tuh lebih berat dan juga kemungkinan bisa dipakai waktu lagi perang laut. Walaupun sekarang udah nggak ada perang, tapi katanya masih ada 46 gun shield di gudang senjata kerajaan dan kemungkinan besar dipakai untuk upacara doang. Nomor 4. Falstaff. Sekitar ribuan tahun yang lalu di zaman perunggu tengah, ada kapak yang gak ditancepin ke sembarang gagang loh. Jadi kapaknya tuh dipasang ke gagang kayu bercabang dan cuma dijepit doang sama sisi perunggunya seperti ini. Meskipun kelihatan aneh, tapi proses bikin senjata bernama Falstaff ini butuh waktu dan gak main-main loh. Selain bisa untuk bertarung, tapi sebenarnya senjata ini juga bisa untuk kerja juga kok. Tergantung kebutuhannya ya, dan orang yang megangnya juga sih. Nomor 3. Bom tahun Maya. Senjata misterius yang satu ini bukan pedang ataupun tombak, tapi Mayan Hornet Bomb alias bom berisi sekawanan tawon. Jadi, bangsa Maya punya ide untuk menjadikan para tawon sebagai senjata perang mereka karena tiap disengat sama binatang itu, puluhan orang tuh bisa meninggal setiap tahunnya. Nah, daripada cuma nyakitin manusia doang, mending dipakai untuk lawan musuh kan? Masalahnya nih, tantangannya tuh gimana caranya ya bisa nyimpen tawon tanpa ikut jadi korbannya juga? Beruntungnya bangsa Maya pada pinter-pinter, jadi mereka ngambil sarang tawon pakai asap biar serangannya itu pada tenang. Nah, waktu udah dipindahin ke dalam pot, tiap perang, ya potnya tinggal dibawa terus dilempar ke musuh aja deh. Memang otak kreatif tuh harus tetap jalan ya di kondisi apapun. Nomor 2. Belum bata.
Kadang gak semua senjata besar bisa bikin menang perang lawan musuh loh ya. Soalnya Kekaisaran Romawi bisa ngelahin musuhnya dengan senjata kecil yang bernama plumbata ini. Jadi dulu senjata ini dipakai sama pasukan penembak jitu, di mana anak panah dengan kepala besi itu udah dikasih timah juga ya. Dalam sekejap panah kecil itu suka nggak ditebak sama para musuh, dan tiap kali dipakai katanya nih bisa langsung melukai musuh dari jarak jauh. Makanya jangan heran kalau pada masa itu bangsa Romawi suka ditakuti sama orang-orang. Nomor 1. Flying Claw. Dari namanya sih mungkin banyak orang mikir kalau Flying Claw adalah senjata yang ada di properti film kungfu jadul gitu ya. Tapi ternyata setelah dicari tahu, senjata ini tuh udah ada sejak dinasti Sui, di mana bahkan terkenal di zaman dinasti Ming juga. Meskipun bentuknya tuh kecil, tapi senjata ini emang bukan dipakai buat tebas kepala musuh kok, melainkan buat bikin mereka tuh jatuh, bikin mereka kesangkut, dan juga narik mereka semua. Sekali nyangkut di badan orang, katanya sih kulit kalian bisa kelepas juga dong. Mana katanya bisa disangkutin ke pohon juga lagi. Ini mah satu senjata tapi bisa dipakai bertarung berbagai cara ya. Pantes sih dibilang senjata misterius. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.